Selamat datang kembali ya guys ya. Kita akan memulai cerita baru tentang mbak-mbakku yang cantik dan seksi Bin Behanol, tapi ini versi novel China ya guys. Sebelum menuju alur ceritanya, siapkan dulu kopi, camilan, gorengan dan rokok gudang garam surya, rokoknya para jawara. Ahahaha, sumonggo, sugeng midangetaken. 7 kakakku yang cantik bab 1. Kembalinya, Raja Surga. Di Jiangcheng, di bulan Juli, matahari seperti api. Di antara kerumunan yang ramai, seorang pemuda kurus diam-diam memperhatikan kota yang akrab namun asing ini. 15 tahun, akhirnya aku kembali, 7 saudara perempuanku, bagaimana kabar kalian semua? Gumam pemuda itu. Namanya Lu Yun. Dia adalah seorang yatim piatu. Dia tumbuh di panti asuhan. Dia memiliki 7 kakak perempuan, meskipun tidak memiliki hubungan darah tapi dia memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Permainan favorit mereka ketika mereka masih bocil adalah bermain rumah-rumahan dengan Lu Yun, dan mereka berjanji akan menikahi Lu Yun bersama ketika mereka sudah dewasa. Saat itu, Lu Yun baru berusia 5 tahun, dengan suara kekanak-kanakannya, mereka berkata, kami bukan anak berusia 3 atau 4 tahun lagi, kami harus menepati janji. Jadi para saudari berhubungan dengannya, siapapun yang mengingkari adalah anak durhaka. Dengan cara ini, Lu Yun kecil menantikan untuk tumbuh dewasa setiap hari, sampai peristiwa kebakaran benar-benar telah menghancurkan hidupnya. Dalam kebakaran itu, para saudarinya bisa saja kabur, namun untuk kembali mencarinya, mereka akhirnya terjebak di lautan api. Lu Yun kecil ketakutan dan menangis keras. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, kakak perempuan tertua masih memeluknya, menghiburnya agar tidak takut. Api berkobar. Kedelapan anak itu berpelukan dan segera tercekik oleh asap. Ketika Xiao Lu Yun membuka matanya lagi, itu masih dalam lautan api, tetapi perbedaannya adalah seorang pendeta Tao tua muncul di depannya di beberapa titik. Pendeta Tao tua berdiri di atas nyala api, pakaiannya masih utuh. Lu Yun kecil tercengang, mengira dia sedang berhalusinasi, sampai pendeta Tao tua itu berkata, aku bisa menyelamatkan saudara perempuanmu, tetapi hanya jika kamu mau memujaku sebagai gurumu. Kalimat ini seperti setetes air yang menyelamatkan jiwanya. Lu Yun segera menyetujuinya bahkan tanpa memikirkan tentang semuanya. Saat itu, dia tidak menyadari bahwa hidupnya akan benar-benar ditulis ulang sejak saat itu. Setelah meninggalkan panti asuhan, pendeta Tao tua membawa Lu Yun ke kuil Tao, mengajarinya keterampilan medis, seni bela diri, keterampilan spiritual, dan bahkan membiarkannya berlatih keterampilan sihir tanpa nama. Masa tinggal ini adalah 10 tahun. Lu Yun berusia 15 tahun dan mengira dia akhirnya bisa kembali ke Jiangcheng, tetapi Taois tua itu mengirimnya ke medan perang di perbatasan lagi. Masa tinggal ini 5 tahun lagi. Setelah 5 tahun berjuang dan bertempur dalam pertempuran berdarah, sebuah organisasi bernama Tianzu bangkit dengan kuat. 36 geng di langit semuanya adalah jenderal dewa, dan mereka bertanggung jawab atas 4 wilayah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di kerajaan naga yang berani menyerang. Dan raja mereka, Yuntian Senjun, diam-diam telah kembali ke tempat kenangan masa kecilnya, Jiangcheng. Lu Yun mengenang masa lalu, seperti bermimpi. Tapi inilah kenyataannya. Jika ini tidak benar-benar terjadi padanya, dia akan merasa bahwa sangat tidak masuk akal untuk menceritakan pengalaman seperti itu kepada siapapun. Rumah panti asuhan Sun Xin masih tetap, tapi suasana hati Lu Yun sangat rumit. Kebakaran 15 tahun lalu membawa perhatian luas ke panti asuhan, dan orang-orang yang peduli dari semua lapisan masyarakat secara aktif menyumbang untuk membangun kembali panti asuhan. Bekas rumah bata dan ubin abu-abu telah menjadi bangunan kecil bertingkat tinggi saat ini. Kondisi dan fasilitas di semua aspek jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan lagi tempat yang dikenal Lu Yun. Namun, ketika Lu Yun melihat wajah anak-anak yang tersenyum seperti anak kecil, keanehan di hatinya menghilang seketika.
Dia sepertinya melihat dirinya dan saudara perempuannya ketika mereka masih anak-anak. Ternyata tidak ada yang berubah, dan panti asuhan tersebut masih menjadi tempat yang indah. Lu Yun mendekati staf panti asuhan dan menjelaskan tujuannya. Segera, seorang wanita yang memakai kacamata presbiopik mendatangi Lu Yun dan menatapnya dengan curiga. Saya Dekan Institut Kesejahteraan Sun Sin, siapa yang Anda cari? Apakah Anda dekan? Lu Yun membeku sejenak. Dalam ingatannya, nama belakang dekannya adalah Wu, dia adalah kakek yang baik hati, jelas bukan wanita di depannya. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, saya telah menjadi dekan selama lebih dari 10 tahun. Apakah Anda tidak datang menemui saya? Dia sudah lama pensiun. Mendengar bahwa Lu Yun datang untuk mencari dekan tua, wanita itu menghilangkan keraguannya tentang dia, dan sikapnya menjadi ramah. Tapi Lu Yun mengerutkan kening. Kakek Wu benar-benar pensiun. Dan menurut wanita itu, tampaknya kakek Wu telah mengundurkan diri dari jabatan dekan lebih dari 10 tahun yang lalu. Apakah itu karena kebakaran? Lu Yun buru-buru bertanya, maaf, apakah Anda memiliki alamat kakek Wu? Terima kasih. Mengambil alamat yang diberikan oleh wanita itu, Lu Yun datang ke rumah bersama. Saya melihat seorang lelaki tua berambut putih membungkuk dan membersihkan halaman. Lu Yun segera mengenalinya sebagai kakek Wu. Saya belum pernah melihat dia dalam 15 tahun, tetapi kenapa kakek Wu sudah sangat tua? Merasa sedih sesaat, Lu Yun mempercepat langkahnya, namun apa yang terjadi selanjutnya membuat amarah di hatinya langsung meledak. Saat kakek Wu sedang membersihkan, seorang pemuda berkemeja motif bunga tiba-tiba mendorongnya dengan keras dan berkata dengan makian. Pak Tua, saya tahu para wanita itu akan mengirimi Anda uang setiap bulan, di mana uangnya? Di mana uangnya? Perampokan di siang bolong. Marah, Lu Yun bergegas mendekat, mencengkeram kerah kemeja bunga pemuda itu dan berteriak, kamu bahkan merebut uang lelaki tua itu, apakah kamu masih laki-laki? Binatang. Pemuda dengan kemeja bermotif bunga jelas tidak menyangka, seseorang akan bergegas mendekat, dengan ekspresi panik di wajahnya, tetapi dia dengan cepat berpura-pura tenang. Kau pergilah, ini masalah keluargaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Masalah keluarga. Kali ini giliran Lu Yun yang bingung, dan dia berbalik untuk melihat kakek Wu. Kakek Wu tampak sedih dan menghela nafas, anak muda, dia memang bukan perampok. Namanya Wang Gang, dan dia adalah anak angkatku. Wang Gang. Wang Gang. Lu Yun menatap pemuda berbaju bunga di depannya untuk beberapa saat, dan akhirnya mengenalinya. Pantas saja ada rasa keakraban yang begitu besar, ternyata Wang Gang lah yang sering membuli dirinya sendiri saat masih kecil, lalu dipukuli oleh adik-adiknya hingga membuat kepalanya penuh karung. Mengapa dia diadopsi oleh kakek Wu? Lu Yun kehilangan akal sehatnya sejenak. Wang Gang mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari tangannya, batuk-batuk hebat, dan butuh waktu lama untuk pulih. Bajingan, aku tidak ingin kamu ikut campur, urusi urusanmu sendiri. Kamu tahu ini urusan keluargaku, kenapa kamu tidak cepat pergi? Wang Gang memelototi Lu Yun dengan kejam, dan kemudian meraung keras pada Wu Wende. Orang tua, jika kamu mengadopsiku, kamu harus memberiku makanan yang baik, pakaian yang bagus, permainan yang bagus. Jika kamu tidak bisa memberiku yang terbaik, mengapa kamu mengadopsi saya? Di mana uang yang dikirim wanita-wanita itu kepada Anda? Keluarkan. Mengapa Anda menyembunyikannya? Apakah Anda ingin membawanya ke peti mati dan menghabiskannya? Terserah aku, jika kamu mati, siapa yang akan menggunakan uang itu jika kamu tidak memberikannya kepadaku? Dasar orang tua yang bodoh, kata Wang Gang semakin banyak. Tubuh tinggi Wu Wende bergetar hebat, tapi dia hanya menundukkan kepalanya diam-diam, menahan pelecehan Wang Gang. Melihat pemandangan ini, Lu Yun akhirnya tidak tahan lagi, mengangkat tangannya dan menamparnya. Plak. Dengan tamparan ini, aku akan menamparmu tanpa menahan diri dan tanpa rasa hormat. Plak. Tamparan ini, aku akan membalas kebaikan dan balas dendammu,
sampah dunia. Plak. Dengan tamparan ini, aku akan memukulmu dengan acuh dan tutup mata, betapa kamu tidak tahu siapa tuannya. 7 kakak cantikku bab 2. Gak masuk akal, Wang Gang iri. 3 tamparan, yang satu lebih keras dari yang lain. Saat tamparan terakhir jatuh, Wang Gang langsung jatuh ke tanah. Linglung benar-benar terkejut. Dari mana pria gila ini berasal? Wang Gang dengan cepat sadar, urat di lehernya menyembul. Sialan, tidak peduli betapa tidak berbaktinya aku, Wang Gang, ini adalah urusan keluargaku. Kapan giliranmu untuk peduli dan ikut campur dalam urusan keluarga ini? Bukan giliranku, peduli. Mata sedingin es Lu Yun tiba-tiba menusuk, buka mata anjingmu lagi dan perhatikan baik-baik siapa aku. Kamu. Teriakan dingin membuat Wang Gang tertegun sejenak. Seketika, tatapannya tertuju pada Lu Yun. Di wajahnya, dia melihatnya dengan sangat serius. Tiba-tiba, tubuh bergetar hebat. Wajah pemuda di depannya berangsur-angsur tumpang tindih dengan wajah anak kurus 15 tahun yang lalu. Betapa miripnya. Tidak mungkin. Wang Gang menggelengkan kepalanya dengan putus asa, namanya sudah ada di bibirnya, tapi dia tidak mengatakannya untuk waktu yang lama. Ini konyol. Terkejut, bukan? Lu Yun mencibir dan berkata, ketika aku masih muda, kamu sering menindasku, mengencingi sepatuku, dan dengan sengaja menodai pakaianku dengan kuas cat air. Ada juga beberapa kali di mana kamu melakukan kesalahan, tetapi kamu salah menyalahkanku dan menyebabkan aku dihukum oleh kakekmu. Apakah kamu sudah tidak ingat hal-hal ini? Boom. Wang Gang mundur selangkah dengan tiba-tiba. Itu dia, memang itu dia. Lu Yun yang sering diintimidasi olehnya telah kembali. Mengapa kamu tidak mati terbakar dalam api itu? Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Mengapa kamu mengganggu hidupku? Emosi Wang Gang tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Saya berusaha keras untuk menyenangkan wanita-wanita itu, tetapi mereka hanya menolak untuk mengakui saya sebagai adik laki-lakinya, karena mereka mengatakan bahwa hanya kamu yang merupakan adik laki-laki mereka. Dia mengadopsi saya, tetapi di mata lelaki tua ini yang ada hanyalah namamu. Saya mencoba yang terbaik untuk hidup sepertimu, tetapi mengapa mereka tidak, bahkan mereka, menolak memberi saya kesempatan? Mengapa saya tidak sebaik kamu? Ekspresi Wang Gang menjadi semakin ganas, apakah kamu tahu betapa aku ingin kamu mati? Dia benar-benar kehilangan akal, tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan pipa baja, berteriak dan membenturkannya ke Lu Yun. Namun, hanya ada satu tendangan untuk menanggapinya, tendangan seperti hantu tertiup angin. Ledakan. Sebelum pipa baja di tangan Wang Gang roboh, cetakan sepatu yang sangat jelas tiba-tiba muncul di perutnya, dan kemudian terbang terbalik sejauh 5 meter. Kamu ingin tahu, mengapa kamu lebih rendah dariku? Lu Yun berjalan perlahan, menatap Wang Gang, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku tidak akan menggertak yang lemah, karena aku tidak akan berterima kasih, karena aku tidak akan cemburu, apakah ini cukup? Cukup. Suara Lu Yun sangat lembut. Namun, itu menghantam jiwa Wang Gang seperti palu yang berat. Ini adalah prinsip hidup yang paling dasar, apakah Wang Gang memilikinya? Tidak. Dia hanya bajingan pengganggu, tidak tahu berterima kasih dan cemburu. Lu Yun sangat terstimulasi, tetapi Wang Gang memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi kesakitan di seluruh wajahnya. Lu Yun hanya menonton dengan acuh tak acuh, tanpa belas kasihan di matanya. Pria ini telah diliputi oleh kecemburuan sampai otaknya geser dan tidak pantas mendapatkan simpati sama sekali. Nah, kamu, apakah kamu benar-benar Lu Yun? Pada saat ini, suara gemetar Wu Wende tiba-tiba terdengar di belakangnya. Lu Yun berbalik, rasa dingin di wajahnya menghilang, dan dia menunjukkan senyum cerah, ini aku, kakek Wu, aku kembali. Ini benar-benar kamu. Hati Wu Wende tiba-tiba berkedut, dan akhirnya tidak bisa tidak tahan menahan Lu Yun dan merengek. Lu Yun kecilku, kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Tuhan akhirnya tidak perlu menyiksaku lagi.
Kupikir aku membunuhmu." Wu Wende menangis dengan keras, tapi itu bukan tangisan sedih, tapi lebih seperti kelegaan. Anak yang membuatnya merasa bersalah selama 15 tahun masih hidup. "Ya, kakek Wu, aku masih hidup dan sehat." Lu Yun menghibur dengan lembut, tapi dia juga merasakan sesuatu dari beberapa kata kakek Wu. Setelah suasana hati kakek Wu sedikit stabil, Lu Yun bertanya, "Kakek Wu, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kebakaran 15 tahun yang lalu bukanlah murni kecelakaan, bukan?" Wu Wende menyeka air matanya. "Apa yang terjadi 15 tahun yang lalu, biarkan saja, selama kamu masih hidup." Ini membenarkan dugaan Lu Yun, dan berkata dengan serius, "Kakek Wu, jika kamu bersungguh-sungguh, jika kamu merasa bersalah kepadaku, ceritakanlah semuanya, oke?" Wu Wende ingin menghindari topik ini, tetapi melihat ekspresi serius Lu Yun, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membicarakannya. Ternyata kebakaran 15 tahun lalu benar-benar aneh. Pada saat itu, Excellence Real Estate menyukai tanah Sunsin Welfare Institute, dan berkali-kali mendekati Wu Wende, mencoba memaksanya untuk menandatangani kontrak pembelian dengan harga rendah. Tapi Wu Wende keras kepala, tidak peduli metode apa yang digunakan pihak lain, dia hanya menolak untuk menandatangani. "Tidak mungkin." Penanggung jawab Excellence Real Estate tidak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata kasar, "Jika kamu tidak menandatangani kontrak, kamu akan menanggung akibatnya." Akibatnya, di hari kedua terjadi kebakaran di panti asuhan tersebut. Wu Wende curiga bahwa kebakaran itu adalah balas dendam dari Excellence Real Estate, tetapi tidak ada bukti pembakaran oleh mereka. Setelah kebakaran, Lu Yun menghilang. Wu Wende berpikir bahwa dia telah membunuh Lu Yun, jadi dia dengan cepat disalahkan dan mengundurkan diri, dan mengadopsi seorang anak yang seumuran dengan Lu Yun, yaitu Wang Gang. Wu Wende menebus semua rasa bersalah terhadap Lu Yun pada Wang Gang, tetapi dia tidak menyangka bahwa memanjakan yang berlebihan akan membuat Wang Gang menjadi malas dan malas, meminta uang kepadanya setiap hari. Sebelum jumlahnya kecil, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi kali ini dia benar-benar meminta 200.000. Tentu saja Wu Wende tidak mungkin memberikannya, jadi adegan pembuka terjadi. Setelah Wu Wende selesai berbicara, ada hening sejenak. Keheningan yang mematikan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lu Yun, dan langsung terkejut, hanya untuk melihat cahaya dingin yang menakutkan memancar dari mata gelap Lu Yun. "Halaman yang luar biasa. Menyebabkan saya meninggalkan kampung halaman saya selama 15 tahun. Aku hampir mati dalam kobaran api. Menyebabkan saya hampir kehilangan 7 saudara perempuan. Bagaimana caranya menghitung akun ini? 7 kakakku cantik bab 3. Kak, aku sudah kembali." Kemarahan di hati Lu Yun seperti cakar yang merangkak keluar dari neraka, merobek sarafnya dengan gila-gilaan. Wu Wende ketakutan, dan buru-buru mengelus pipi Lu Yun dengan tangannya. Nak, aku memberitahumu ini. Aku hanya tidak ingin menyembunyikan sesuatu darimu. Aku tidak ingin kamu melakukan hal-hal bodoh." Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Lu Yun pada awalnya, hanya karena dia takut akan mendapat masalah dengan Excellence Real Estate. Itu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kekuatan di balik Excellence Real Estate sangat menakutkan. Pria tua itu menggosokkan telapak tangannya yang keriput ke wajahnya, yang membuat Lu Yun terbangun. "Maaf, kakek Wu, aku membuatmu takut." "Nak, janji ke kakek, jangan mengejar masa lalu, oke?" Wu Wende memohon. Lu Yun menekan amarah di dalam hatinya, "Kakek Wu, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Anak baik." Wu Wende menghela nafas lega, tiba-tiba teringat sesuatu, tersenyum dan berkata, "Jika saudara perempuanmu tahu kamu masih hidup, kamu akan sangat bahagia." Tubuh Lu Yun bergetar, "Saudariku, apakah mereka baik-baik saja?" Oke, mereka sudah punya bisnis sendiri, dan mereka masih mengirim uang setiap bulan pada. Omong-omong, saya masih punya foto mereka di sini." "Foto?"
Mata Lu Yun tiba-tiba menjadi cerah. Aku sudah tidak melihatnya selama 15 tahun. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa saudara perempuan itu sekarang. Apakah mereka cantik? Tentu saja, tidak peduli seperti apa saudara perempuan itu, mereka semua adalah wanita favorit Lu Yun dalam hidupnya. Wu Wende memasuki ruangan dan dengan hati-hati mengeluarkan setumpuk foto dari laci. Lu Yun tidak sabar untuk menyebarkannya, dan setelah hanya satu pandangan, bola matanya hampir jatuh karena terkejut. Apakah mereka benar-benar saudara perempuanku? Lu Yun tidak dapat mempercayainya, bukan karena saudara perempuannya itu jelek, tetapi karena mereka benar-benar sangat cantik, masing-masing dari mereka setingkat dewi. Wu Wende berkata sambil tersenyum, kakakmu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat baik. Lu Yun yakin. Saat keduanya mengobrol, Wang Gang, yang telah mengatur nafas, tiba-tiba merangkak dengan sedih ke kaki Wu Wende. Kakek Wu, tolong beri saya 200.000, saya sangat membutuhkan uang ini. Jelas, dia siap memainkan kartu sedih itu. Wu Wende pada awalnya mengobrol dengan gembira dengan Lu Yun, tetapi karena kata-kata Wang Gang, suasana hatinya yang baik hancur dalam sekejap, dan dia berkata dengan marah, kamu anak yang tidak berbakti, beraninya kamu berbicara tentang uang. Tidak, kakek Wu, ini karena aku. Apa yang kamu katakan cepat, apakah kamu menyebabkan masalah di luar? Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Wang Gang tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, itu karena aku ngutang di kasino. Mereka bilang, jika uangnya tidak dibayar dalam waktu seminggu, mereka akan memotong tanganku. Apa? Beraninya kamu pergi ke kasino, aku akan memukulmu sampai mati. Wu Wende mendengar bahwa Wang Gang ngutang uang di kasino Qian, dia sangat marah sehingga dia mengambil sapu dan menggeprek Wang Gang. Wang Gang tidak bersembunyi, dan memohon, aku tahu, aku terobsesi dengan impian, tapi banyak hal telah terjadi. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Itu sebabnya aku meminta uang darimu. Bajingan, apakah kamu mencoba membuatku kesal? Wu Wende hampir menjadi gila karena marah. Tetapi pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari kejauhan, Wang Gang, saya memperingatkan kamu untuk tidak membuat kakek Wu marah lagi. Mengapa kamu menolak untuk berubah setelah berulang kali ditegur? Seorang wanita jangkung berjalan keluar dari halaman. Dia memiliki fitur dan temperamen yang indah. Dia glamor, dengan rambut panjang hitam diikat tinggi di belakang kepalanya, menunjukkan keanggunan dan kemewahannya. Setelan wanita kulit putih yang anggun tidak bisa menutupi sosoknya yang menonjol sama sekali, dan dia terlihat seperti dewi yang sesungguhnya. Dia sangat cantik. Lu Yun melihat yang pertama dan sekilas di masa lalunya, membuat dia sangat tertarik dan rongga matanya sedikit lembab. Itu adalah kakak perempuan tertua. Itu adalah kakak perempuan tertua yang belum pernah dilihat Lu Yun selama 15 tahun. Ye Qingcheng. Dibandingkan dengan apa yang dilihat Lu Yun di foto barusan, kakak perempuan tertua lebih cantik di kehidupan nyata. Tapi juga lebih dingin. Saat Lu Yun menatap Ye Qingcheng juga melihatnya. Saat mata mereka bertemu, tubuh halus Ye Qingcheng sedikit bergetar, dan ada sentuhan kejutan di matanya yang indah, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wang Gang, demi kakek Wu, aku akan membantumu satu terakhir kali. Jika kamu masih berani main-main, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Agar tidak mengecewakan kakek Wu, Ye Qingcheng menulis cek sebesar 200.000 yuan dan melemparkannya ke Wang Gang. Wang Gang sangat gembira, terima kasih, kakak. Jangan panggil aku kakak, aku merasa sakit. Ye Qingcheng berkata dengan jijik. Hei. Wang Gang tersenyum licik, lagi pula, uangnya sudah didapat, jadi tidak masalah bagaimana sikap Ye Qingcheng terhadapnya. Kakak, ini aku. Saat ini, Lu Yun di samping akhirnya tidak bisa menahan lagi, dan memanggil dengan lembut. 5 tahun wajib militer telah membentuk karakter berdarah besi Lu Yun, bahkan di hadapan jutaan tentara, dia tidak pernah menunjukkan rasa takut sedikit pun. Namun,
Saat ini, melihat kakak perempuannya Ye Qingcheng yang berada di dekatnya, dia menjadi gugup. Manusia besi juga memiliki kelembutan. Kelembutan Lu Yun adalah 7 saudara perempuannya. Tubuh lembut Ye Qingcheng tiba-tiba bergetar. Panggilan ini membawa pikirannya kembali ke 15 tahun yang lalu, kepada adik laki-laki yang dia pikirkan siang dan malam. Dia memutar lehernya dengan kaku, melihat wajah yang agak familiar, suaranya bergetar. Kamu. Ye Qingcheng tidak bisa mempercayainya. Saat pertama kali masuk, dia melihat Lu Yun, dan merasa bahwa pemuda ini sangat mirip dengan adik laki-lakinya yang tewas dalam kebakaran. Tapi dia tidak berani untuk mengenali satu sama lain karena dia takut kecewa. Bahkan jika Lu Yun memanggilnya, saudara perempuan, saat ini, nada dan sikapnya sangat mirip, dia masih tidak percaya. Sampai Wu Wende berkata sambil tersenyum, Qingcheng, dia adalah saudaramu Lu Yun telah kembali. Lu Yun. Ye Qingcheng kehilangan akal sehatnya sejenak. Kakak, ini aku kembali. Lu Yun tersenyum lembut, dan melangkah maju untuk memeluk kakak perempuan tertua. Tubuh lembut Ye Qingcheng menegang seketika, dan jejak perlawanan tiba-tiba muncul di matanya yang dingin, tetapi itu tidak tampak terlalu jelas. Lu Yun, ini benar-benar kamu. Kamu kembali, adikku benar-benar bahagia. Ye Qingcheng berkata demikian, tetapi tubuhnya mundur sedikit, dan dia melepaskan diri dari pelukan Lu Yun. Lu Yun tertegun. Reaksi kakak perempuan tertua agak di luar dugaannya. Tidak seheboh yang diharapkan, dan tidak menanyakan bagaimana dia selamat dari kebakaran itu. Perasaan ini seperti sepasang sahabat lama yang bertemu kembali setelah lama berpisah, saling menyapa. Itu saja. 15 tahun telah berlalu, apakah mereka masih terasing? Sudut mulut Lu Yun masam, dan dia tiba-tiba menyadari masalah serius. Mungkinkah kakak perempuan tertua sudah memiliki keluarganya sendiri, jadi dia ingin menghindari kecurigaan. Lagi pula, meski keduanya disebut saudara kandung, mereka tidak memiliki hubungan darah. Jika demikian, Lu Yun hanya bisa mendoakannya dengan tulus. Wu Wende tidak memperhatikan suasana lembut di udara. Dia tersenyum dan menarik mereka berdua untuk duduk dan menceritakan kehidupan sehari-hari. Selama periode ini, Ye Qingcheng tidak mengambil inisiatif untuk menanyakan apapun tentang Lu Yun tentang dia. Perasaan masam di hati Lu Yun menjadi semakin intens. Mungkin, itu benar-benar terasing. 7 kakakku cantik bab 4. Naga memiliki batas, kamu akan mati jika menyentuhnya. Setelah mengobrol selama hampir setengah jam, Ye Qingcheng bangkit dan berkata, Kakekku, saya kembali ke grup Qingcheng, dan saya akan mengunjungi Anda lain kali. Yah, penting untuk sibuk dengan kariermu, semuanya baik-baik saja di sini, kata Wu Wende dengan lega. Jika Wang Gang berani membuatmu marah lagi, kamu harus memberitahuku, dan aku akan memberinya pelajaran. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wu Wende, Ye Qingcheng menatap Lu Yun lagi, ikutlah denganku, ada yang ingin kukatakan untukmu. Lu Yun menganggukkan kepalanya, dia diam-diam mengikuti di belakang pantat kakak perempuan tertua. Setelah keluar dari pekarangan, saya melihat sebuah Porsche 911 diparkir di jalan utama di luar, dan pengemudi sedang menunggu di samping. Masuk ke mobil, kata Ye Qingcheng singkat. Lu Yun masuk ke kursi belakang Porsche, dan langsung merasakan hawa dingin datang dari kakak tertuanya, Ye Qingcheng. Lu Yun sedikit terkejut. Nona, ada apa? Bahkan jika kita tidak bertemu satu sama lain selama 15 tahun dan kita tidak akrab, kita seharusnya tidak begitu peduli pada diri kita sendiri, bukan? Katakan padaku, apa tujuanmu mendekati kakek Wu? Ye Qingcheng berkata dengan dingin. Tujuan? Lu Yun tercengang, kakak, apa yang kamu bicarakan? Masih berpura-pura, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu, katakan saja berapa banyak yang kamu inginkan. Ye Qingcheng menatap Lu Yun dengan dingin mata. Pada saat ini,
bagaimana mungkin Lu Yun masih tidak mengerti bahwa alasan mengapa kakak perempuan tertua acuh tak acuh adalah karena dia menganggap dirinya palsu. Menarik. Senyum tiba-tiba muncul di sudut mulut Lu Yun, dan dia memutuskan untuk menggoda kakak perempuan tertua. Jadi dia berbaring, dengan seluruh punggung menempel di kursi, terlihat sangat malas. Karena kamu tahu aku palsu, kenapa kamu tidak mengekspos aku sekarang di tempat kakek Wu? Benar saja, akunya. Ekspresi Ye Qingcheng menjadi semakin dingin. Memang, seperti yang dipikirkan Lu Yun, dia tidak pernah mengira kakaknya masih hidup. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkannya sekarang adalah karena dia tidak ingin merusak minat kakek Wu. Ye Qingcheng telah melihat perubahan kakek Wu selama bertahun-tahun, dan merasa tertekan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakek Wu hari ini paling banyak tersenyum dalam 10 tahun terakhir, dan Ye Qingcheng tidak tahan untuk mengungkapkannya. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan hal ini kepada penipu, jadi alih-alih menjawab pertanyaan Lu Yun, dia menatapnya dengan dingin. Lu Yun mengolok-olok dirinya sendiri, mengangkat bahu dan berkata, "Beri aku tumpangan dulu, aku akan mampir bersamamu." Kemudian dia menutup matanya. Ye Qingcheng tidak punya pilihan selain melihat pengemudinya, mengemudilah. Porsche melaju dengan cepat, tidak ada yang berbicara selama seluruh proses, dan suasana di dalam mobil turun ke titik beku. Wajah cantik Ye Qingcheng juga sedingin es sepanjang waktu. Mobil melaju sekitar 20 menit, Ye Qingcheng tiba-tiba sedikit mengernyit, ini bukan arah ke grup Qingcheng. Pengemudi sepertinya tidak mendengarnya, dan terus mengemudi dalam garis lurus. Ye Qingcheng memiliki perasaan samar akan sesuatu yang buruk. Kegentingan. Akhirnya, mobil berhenti di ruang terbuka. Sopir, Hesun, menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Ye, semua orang di sini untuk mencari nafkah. Saya harap Anda bisa mengerti saya. Apa maksudmu?" Mata Ye Qingcheng dingin. "Tidak ada yang menarik, saya hanya ingin Presiden Ye bekerja sama dengan saya dalam mengambil beberapa foto. Selama Anda bekerja sama dengan baik, saya pasti tidak akan menyakiti Anda." Petik 2. Hesun mengunci pintu mobil dan mengeluarkan kamera dari bawah kursi, serta ambil pisau tajam. "Presiden Ye, kamu adalah orang yang pintar, kamu harus tahu bagaimana melakukannya." Dia Sun mencibir 2 kali, lalu melirik Lu Yun di sebelahnya. "Nak, kamu beruntung hari ini, aku tidak tahu berapa banyak orang berfantasi tentang tubuh presiden cantik ini. Nah, kamu beruntung." Jelas, dia akan mengambil foto Ye Qingcheng dengan kameranya. Ye Qingcheng tidak berteriak, tetapi menatap Hesun dengan wajah cantik. "Saya ingin tahu, apakah kamu berkolusi dengan grup kecantikan, atau Liu Zifeng berkolusi dengan mereka?" Grup kecantikan sama dengan grup Qingcheng, berfokus pada produk skincare, kedua belah pihak telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Baru-baru ini, grup Qingcheng sedang bersiap untuk go public. Jika foto-foto jelek Ye Qingcheng terungkap saat ini, niscaya akan menjadi pukulan fatal bagi grup Qingcheng. Liu Zifeng yang disebutkan oleh Ye Qingcheng adalah manajer SDM grup Qingcheng, dan dia merekrut pengemudi baru ini. Hesun mendecakkan lidahnya dan berkata dengan takjub, "Dikatakan bahwa Presiden Ye Bingsue cerdas dan berani, dan hari ini saya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri." Kata-katanya tidak diragukan lagi membenarkan tebakan Ye Qingcheng. "Presiden Ye, bagi saya selalu menghargai kecantikan, terutama untuk dewi seperti Anda, dan saya tidak tega menghina Anda, jadi Anda harus melepasnya sendiri. Itu tidak sesederhana mengambil foto ya, hehe." Hesun tertawa aneh, seolah-olah dia mengira Ye Qingcheng tidak akan patuh, matanya mulai berkedip karena keserakahan. Tetapi pada saat ini, retak. Pergelangan tangan Hesun tiba-tiba dicubit oleh tangan besar, dan segera setelah itu, dia bertemu dengan mata dingin Lu Yun. "Berani menggertak kakakku di depanku, apakah kamu ingin merasakan cita rasa api penyucian?" Suara Lu Yun sedingin matanya. Setelah bertarung di medan perang selama 5 tahun, Lu Yun telah mengenal banyak orang. Selama pihak lain menunjukkan sedikit niat jahat,
tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari pandangannya. Begitu dia melihat pengemudinya, Lu Yun melihat masalahnya dari matanya yang berkedip-kedip, jadi dia meminta kakak perempuannya untuk memberinya tumpangan. Sekarang sepertinya itu tidak mudah. Nak, jangan terlalu bodoh. Wajah Hesun langsung menjadi gelap. Apakah kamu tidak puas dengan membiarkanmu menonton pertunjukan secara gratis? Apakah kamu ingin memiliki drama saudara lagi? Dia menggerakkan lengannya dengan keras, tetapi kaget mengetahui bahwa jari-jari Lu Yun tidak bisa dipatahkan seperti penjepit besi. Tiba-tiba, klik. Dengan suara retakan yang tajam, tulang pergelangan tangan Hesun langsung hancur, dan pisaunya juga jatuh. Petik 2. Bagaimana Hesun bisa membayangkan bahwa kekuatan jari manusia akan mencapai tingkat yang mengerikan, dan hanya dengan satu penggunaan, tulang pergelangan tangannya hancur. Terdengar teriakan. Hesun menjatuhkan kamera, dengan panik menjentikkan kunci pintu, dan melarikan diri. Tapi segera, ada rasa sakit yang tajam di kakinya, dan dia jatuh berlutut di tanah. Dua batu berbentuk tidak beraturan tertanam dalam di belakang lututnya. Apa sebenarnya artinya ini? Hati dan kantong empedu Hesun terkoyak, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hatinya, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kakakku, bahkan aku tidak tega menggertakmu, apa kamu? Lu Yun melangkah maju dengan dingin, menunjuk ke bagian luka Hesun, dan menginjak dengan keras. Terdengar jeritan membunuh babi lagi, dan Hesun pingsan karena kesakitan. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Batas bawah Lu Yun adalah 7 kakak perempuannya, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut mereka harus menanggung murka Raja Tianzu. Jika ini adalah medan perang, Hesun pasti sudah menjadi mayat. Ye Qingcheng juga keluar dari mobil dan muncul di belakang Lu Yun. Melihat dia begitu mendominasi, dia tidak bisa menahan matanya yang indah bergetar. Siapa kamu? Ye Qingcheng bertanya. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba berbalik dan membuka kancing celananya. Kakak, lihat. 7 kakakku cantik bab 5. Tanda lahir, petir ungu. Baru saja, ketika Lu Yun menawarkan bantuannya, Ye Qingcheng telah mengubah pendapatnya tentang dia, dan berbicara kepadanya dengan gagasan bahwa meskipun dia bukan adik laki-lakinya, dia masih bisa berteman. Tapi siapa tahu, adegan seperti itu benar-benar terjadi. Ye Qingcheng merasa bahwa dia baru saja melarikan diri dari serigala, tetapi telah memasuki sarang harimau lagi. Dengan marah berjuang untuk bangun, tetapi apa yang dilihatnya selanjutnya membuat Ye Qingcheng tertegun. Lu Yun punya sedikit rahasia, yaitu di bagian luar pahanya terdapat tanda lahir seperti kilat berwarna ungu. Anak-anak panti asuhan pada dasarnya tahu tentang tanda lahir ini. Tentu saja ketujuh kakak perempuannya juga tahu. Jadi ketika Ye Qingcheng melihat petir ungu, dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah adik laki-lakinya Lu Yun yang telah pergi selama 15 tahun. Lu Yun kecil, ini benar-benar kamu, pikir kakakku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ye Qingcheng berdiri dan memeluk Lu Yun di tangannya, air mata mengalir tak terkendali, seolah-olah bang telah semburan sungai rata-rata. Lu Yun juga sakit hidung. Tidak ada yang berubah, kakak perempuan itu masih kakak perempuan yang sama. 15 tahun tidak membuat hubungan mereka berdua terasing sama sekali, malah sebaliknya, mereka menjadi lebih dekat. Lu Yun sangat tersentuh, dan diam-diam bersumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi saudara perempuannya selama sisa hidupnya. Tapi, kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres? Segera Lu Yun menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata dengan senyum masam, kakak, biarkan aku memakai celana dulu. Petik 2. Ye Qingcheng tersipu, tetapi dengan cepat memelototi Lu Yun lagi. Kenapa kamu malu? Kakakku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak saudari, ada orang luar. Seru Ye Qingcheng dengan suara dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari mereka berdua di tempat ini. Dia bergegas untuk memeriksa Hesun,
dan menemukan bahwa dia masih pingsan, Ye Qingcheng merasa lega. Saya khawatir Hesun tidak akan pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa dia melewatkan adegan yang tak ternilai harganya dalam waktu singkat ini. Porsche 911 mulai lagi. Ye Qingcheng sedang mengemudi, dan Lu Yun sedang duduk di kopilot. Kakak beradik ini sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi tentu saja ada banyak topik untuk dibicarakan. Di antara mereka, Ye Qingcheng paling khawatir tentang bagaimana Lu Yun selamat dari kebakaran 15 tahun yang lalu. Dan dalam 15 tahun terakhir, apa yang telah dia alami? Lu Yun menjawab mereka satu persatu, tetapi dia tidak berbicara tentang 5 tahun pertempurannya, hanya bahwa dia menghabiskan 15 tahun terakhir berlatih dengan seorang pendeta Tao tua di gunung. Setelah Ye Qingcheng mendengarkannya, dia memberinya tatapan mencungkil, apakah kamu di sini untuk menceritakan dongeng pada kakakmu? Tentu saja dia tidak akan mempercayai hal yang keterlaluan seperti itu. Sejujurnya, kakak saya tidak percaya, dan Lu Yun juga sangat tidak berdaya. Untungnya, Ye Qingcheng tidak melanjutkannya, dan berkata dengan penuh semangat. Jika saudara perempuanmu yang lain tahu bahwa kamu masih hidup dan telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan, aku tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Rahasiakan untuk saat ini, saya akan menyiapkan mereka hadiah kejutan. Kamu benar-benar penjahat kecil. Ye Qingcheng tersenyum penuh arti. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, waktu berlalu dengan cepat, dan ketika mereka sadar, grup Qingcheng telah tiba. Ketika keduanya memasuki gedung, Qingcheng berbicara dan tertawa, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kapan Dewi Gunung Es mereka begitu intim dengan seorang pria? Sudah berakhir, patah hati. Banyak orang ditakdirkan untuk kehilangan tidur malam ini. Dan hal pertama yang dilakukan Ye Qingcheng ketika dia kembali ke perusahaan adalah memberitahu Liu Zifeng, manajer SDM, untuk pergi. Tidak pernah ceroboh. Ye Qingcheng adalah wanita yang kuat dan tegas. Ada lowongan untuk posisi manajer SDM. Ye Qingcheng berkedip pada Lu Yun dan berkata, Lu Yun kecil, apakah kamu tertarik menjadi manajer? Lu Yun tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Aku tidak tahu apa-apa tentang mengelola perusahaan. Meskipun dia adalah Raja Surga, dan 36 gengnya semuanya adalah jenderal terkenal, tetapi ini masih berbeda dengan perusahaan manajemen. Untuk mengelola Tianzu, yang Anda butuhkan hanyalah kekuatan yang kuat, tetapi untuk mengelola perusahaan, Anda memerlukan berbagai peraturan dan ketentuan. Lu Yun tidak pandai dalam hal ini. Tapi Ye Qingcheng berkata, tidak apa-apa, saya hanya membiarkanmu mengambil pekerjaan. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, Anqi akan mengajari Anda. Gu Anqi adalah sekretaris Ye Qingcheng, dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Di sini adalah rekan. Sekarang kakak perempuan tertua berkata demikian, Lu Yun tidak punya pilihan selain setuju terlebih dahulu, dan jika dia merasa tidak pantas, dia bisa berhenti kapan saja. Saat keduanya berbicara, Gu Anqi mengetuk pintu dan masuk. Ini adalah wanita seksi, berusia sekitar 25 atau 16 tahun, mengenakan seragam kantor, sepasang kaki giok bundar yang dibungkus rapat dengan stoking hitam, berputar dan berputar saat berjalan. Kacamata persegi merah muda, menutupi tahi lalat air mata di sudut matanya. Secara keseluruhan, penampilan Gu Anqi cukup bagus, kedua setelah Dewi Dingin Ye Qingcheng di perusahaan. Tapi Lu Yun hanya melihat sekali, lalu memalingkan muka. Di dalam hatinya, tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengan 7 saudara perempuannya. Anqi, kamu datang tepat waktu, izinkan aku memperkenalkan seseorang kepadamu. Ye Qingcheng berkata sambil tersenyum, dia adalah adik laki-lakiku Lu Yun. Aku akan memberinya posisi manajer yang kosong, bagaimana menurutmu? Gu Anqi melirik Lu Yun, tapi ekspresinya agak memancing pemikiran. Ketika saya berada di luar barusan, saya mendengar rekan-rekan saya berkomentar bahwa presiden kembali dengan wajah cantik. Tentu saja Gu Anqi tidak mempercayainya, karena dia tahu bahwa CEO memiliki visi yang sangat tinggi,
dan tidak semua orang bisa jatuh ke matanya. Tapi sekarang sepertinya Presiden benar-benar jatuh. Bos Ye, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu atau tidak. Meskipun hubungan antara keduanya baik, di perusahaan, Guan Qi masih memanggil Ye Qingcheng, Bos Ye, dengan sangat tepat. Ye Qingcheng berkata sambil tersenyum, mereka semua sendiri, jadi katakan saja apa yang harus kamu katakan. Jadi Guan Qi mendorong kacamata bingkai persegi di pangkal hidungnya dan berkata, saya pikir daftar perusahaan adalah sudah dekat, dan lebih baik tidak mengubah manajemen dengan mudah, terutama itu adalah posisi manajer SDM. Saya lebih suka membiarkannya kosong daripada membiarkan Tuan Lu ini mengambil posisi itu. Oh, katakan alasannya. Guan Qi berpikir sejenak, dan akhirnya mengucapkan dua kata. Gosip. Tidakkah kamu juga berpikir bahwa Lu Yun adalah sugar babiku? Ye Qingcheng sangat pintar sehingga dia segera mengerti apa yang dia maksud. Guan Qi berkata, bukan itu yang saya pikirkan, tetapi semua orang berpikir begitu. Daftar perusahaan sudah dekat, dan jika saat ini ada berita bahwa Ye Qingcheng telah mengeluarkan karyawan lama untuk membantu wajah Xiao Bai, itu pasti akan menyakitkan reputasi perusahaan. Bagaimana mungkin Ye Qingcheng tidak memahami kebenaran ini, tetapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak, dia melambaikan tangannya dan berkata, saya telah memutuskan, mulai sekarang Lu Yun akan menjadi manajer SDM perusahaan kami. Anki, kamu ajak untuk membiasakan diri dengan lingkungan. 7 Kakakku Cantik Bab 6. Beraninya keluarga Su. Di dalam lift gedung kota miring, Guan Qi sering melirik ke samping, mengamati pemuda di sampingnya, dan dari waktu ke waktu, ekspresi jijik melintas di wajahnya. Setelah bekerja dengan Ye Qingcheng begitu lama, dia hanya tahu bahwa Ye Qingcheng memiliki saudara laki-laki yang tidak melakukan pekerjaannya, bernama Wang Gang. Pria di depannya, di sisi lain, belum pernah terlihat sebelumnya, jadi siapa dia kalau bukan seorang pria simpanan? Hanya saja Guan Qi tidak tahu apa yang membuat Lu Yun memenuhi syarat untuk menjadi anak laki-laki simpanan. Pakaiannya biasa saja, temperamennya biasa saja, dan meskipun penampilannya lumayan, dia tidak tampan di luar langit, atau setidaknya tidak sebanding dengan Ye Qingcheng. Selain itu, wajahnya sama sekali tidak putih. Aku tidak tahu taktik apa yang kamu gunakan untuk menipu Presiden Ye, tapi aku menasihati kamu, yang terbaik adalah menjauh darinya. Tidak mudah bagi grup Qingcheng untuk berkembang hingga hari ini, jika itu karena Anda secara pribadi dan memengaruhi daftar perusahaan. Saya, Guan Qi, pasti tidak akan melepaskan Anda. Juga, sebelum makan daging angsa, sebaiknya kamu menimbang kualifikasimu terlebih dahulu. Jika kamu seekor katak, tetaplah jujur di dalam sumur, jangan sok-sokan mencapai langit dalam satu langkah. Guan Qi terus berceloteh, nadanya penuh dengan penghinaan, serta penghinaan terhadap Lu Yun. Yang paling dia benci adalah orang-orang kulit putih kecil yang tidak praktis dan hanya memikirkan cara-cara yang bengkok. Apakah kamu mendengarkan saya atau tidak? Guan Qi menghentakkan kakinya dengan marah. Dia baru saja mengatakan begitu banyak, hanya berharap Lu Yun akan memiliki kesadaran diri, tetapi di mana Lu Yun, dengan wajah acuh tak acuh, seperti batang kayu. Tentu saja Guan Qi marah. Hanya ketika pintu lift terbuka, Lu Yun dengan samar menjawab, Guan Qi, saya mengerti perasaan Anda, tetapi bukan giliran Anda untuk mendikte bagaimana saya, Lu Yun, harus bertindak. Apa yang kamu katakan? Guan Qi pertama-tama membeku, lalu amarah melonjak ke hatinya, dan ombak di dadanya bergetar beberapa kali bersamanya. Dia mengejar keluar dari lift, siap untuk menegur Lu Yun, tetapi sesosok tubuh yang berjalan di depannya menyebabkan wajahnya berubah seketika. Kacamata berbingkai emas, setelan Versace, jam tangan berlian Cartier, aura orang kaya yang tepat menyambutnya. Pemilik aksesoris mahal ini tidak lain adalah Sukai, anggota termuda keluarga Su. Anki, saya mendengar bahwa Qingcheng membawa seorang pemuda kulit putih kembali, apakah itu benar?
Sukai adalah pelamar Ye Qingcheng yang bersemangat dan memiliki banyak mata di grup Qingcheng. Dia telah menerima berita itu tepat setelah Ye Qingcheng membawa seseorang kembali. Tujuan dari perjalanan ini cukup mirip dengan meminta kejahatan. Wajah Guanqi sedikit berubah dan dia berkata, "Dari mana Tuan Muda Su mendengar rumor itu? Sepertinya Anda tidak tahu karakter manajer umum Ye kami. Bagaimana mungkin dia bisa melihat pria lain?" Mendengar kata-kata ini, Sukai menghela nafas lega dan berkata, "Saya tahu bahwa Qingcheng tidak akan melakukan hal konyol seperti itu." Guanqi melihat, merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik pada pria seanggun Sukai, tapi dia tidak bisa menahannya. Dia menyukai Presiden Ye. Memikirkan hal ini, Guanqi memelototi Lu Yun dengan lebih jengkel. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Ye. Dia benar-benar akan melihat orang ini. Dibandingkan dengan Tuan Muda Su, dia adalah bola." Saat Guanqi memelototi Lu Yun mengucapkan sebuah kalimat, tapi itu langsung membuatnya tersipu. "Saya adalah anak laki-laki kulit putih kecil yang dibawa kembali oleh saudari Qingcheng," desir. Tatapan Sukai langsung tertuju pada Lu Yun, dan suhu di sekelilingnya, semuanya tampak tiba-tiba turun beberapa poin. Guanqi bereaksi dengan keras dan memarahi dengan tegas, "Lu Yun, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Tuan Ye tidak ada hubungannya denganmu." Dia dengan putus asa memelototi Lu Yun. Namun, Lu Yun berkata seolah-olah dia tidak menyadarinya, "Ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Ketika saya masuk dengan Qingcheng, banyak orang melihatnya." Boom! Pikiran Guanqi seperti gempa bumi, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Itu sudah berakhir. Inilah akhirnya. Lu Yun sialan ini mencoba menjatuhkan grup Qingcheng. Ekspresi Sukai sangat suram saat dia menatap Lu Yun dan berkata, "Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk memulihkan hubungan Anda dengan Qingcheng. Saudari Qingcheng adalah orang yang akan saya jaga selama sisa hidup saya." Lu Yun berkata dengan jujur. "Beraninya kamu bicara omong kosong." Guanqi sangat marah dan tidak bisa menahan tamparan ke arah wajah Lu Yun, hanya untuk disambar oleh backhand Lu Yun. "Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah teman saudara perempuan Qingcheng, aku tidak berani memukulmu." Lu Yun dengan dingin menyapu pandangan ke arah Guanqi, hanya pandangan ini yang membuat tubuh Guanqi menggigil, tidak dapat berbicara selama setengah hari. Sukai mencibir dan berkata, "Nak, aku khawatir kamu masih belum mengetahui identitasku, kan?" "Memang, saya tidak tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Nama keluargaku adalah Su dan di belakangku adalah keluarga Su dari Jiangcheng." "Lalu kenapa? Bagaimana?" Sukai memandang Lu Yun seperti orang bodoh. "Saya akan memberitahumu apa yang akan terjadi. Keluarga Su kami adalah dealer penghubung terbesar di grup Qingcheng. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada grup Qingcheng setelah saya menutup saluran tersebut?" Mendengar kata-kata ini, tubuh halus Guanqi bergetar hebat. Hal yang paling dia takuti benar-benar terjadi. Lu Yun ini hanyalah momok dari grup Qingcheng. Namun segera, Guanqi menyadari bahwa ini bukanlah yang terburuk, yang lebih buruk masih akan datang. "Saya mendengar," Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, "belum lagi Jiangcheng, bahkan bangsawan ibu kota tidak akan berani begitu sembrono di depanku. Beraninya kau, keluarga Su." Selama Lu Yun mengucapkan satu kata, akan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya 100 kali lebih kuat dari keluarga Su, berlutut dan meminta kerjasama. Hanya keluarga Su, dia benar-benar tidak menaruhnya di matanya. Namun, ketika kata-kata ini jatuh ke telinga Guanqi, dia berpikir bahwa Lu Yun sudah gila. "Cepat, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Su," Guanqi memerintahkan. Jepret. Sebagai balasannya, dia diberi tamparan. "Saya berkata, jangan katakan apa yang harus saya lakukan di depan saya." Guanqi benar-benar tercengang. Dari mana Tuan Ye membawa kembali orang barbar yang sombong dan sombong seperti itu? "Saya ingin melihat Qingcheng." Pada saat ini,
Sukai berjalan menuju lift, siap untuk menemukan Ye Qingcheng dan meminta penjelasan. Pintu lift terbuka. Ye Qingcheng kebetulan turun. Ketika dia berada di kantor di lantai atas, dia sudah mengetahui situasinya melalui interkom dan bergegas ke sini, tetapi sepertinya dia masih agak terlambat. Qingcheng, kamu tepat waktu, katakan padaku, siapa sebenarnya anak ini bagimu? Sukai bertanya dengan keras. Ye Qingcheng awalnya ingin menjelaskan, tetapi ketika dia mendengar Sukai menanyainya seperti ini, wajahnya langsung menjadi sedingin es. Orang seperti apa Lu Yun bagiku sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Muda Su, bukan? Wajah Sukai tidak bergerak. Dengan itu, Furi, Biaozi, yang biasanya berpura-pura sangat bersih dan murni, saya tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memelihara seorang pria kulit putih muda, benar-benar tidak tahu malu. Sukai berkata dengan kesal, Ye Qingcheng, jangan lupa, ini adalah penghargaan keluarga Su saya bahwa grup Qingcheng telah menjadi seperti sekarang ini. Apakah Anda mencoba memaksa saya untuk memutuskan kerja sama? Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Ye Qingcheng tidak tahu bahwa memutuskan kerja sama dengan keluarga Su akan merugikan grup Qingcheng, tetapi dia tidak tahan dengan sikap Sukai, seolah-olah dia adalah wanita yang dia putuskan untuk dinikahi. Selain itu, poin terpenting. Yang paling penting adalah Anda tidak mampu menjadi bagian dari tim. 7 Kakakku Cantik Bab 7. Kakak ini, sedikit pengganggu. Di seluruh Tipping City Group, seluruh anggota grup gempar. Presiden gunung es mereka, Ye Qingcheng, sebenarnya telah membalikkan dengan anak bungsu keluarga Su untuk seorang anak laki-laki kulit putih. Apakah ini gila? Keluarga Su adalah supplier terbesar untuk grup Qingcheng. Hal ini benar-benar membuktikan pepatah yang mengatakan bahwa begitu seorang wanita diliputi oleh perasaannya, dia akan kehilangan akal sehatnya. Bahkan seorang wanita yang kuat seperti Ye Qingcheng pun tidak bisa lepas dari hukum ini. Desas-desus menyebar sepanjang waktu. Ye Qingcheng tidak repot-repot memperhatikannya dan langsung menarik Lu Yun keluar dari Qingcheng Mansion, tapi sayangnya, dia benar-benar bertemu dengan Wang Gang lagi di luar. Wang Gang masih pemuda yang sama seperti sebelumnya, dia tidak berubah sama sekali. Saat dia melihat Ye Qingcheng, dia berlutut, kakak, tolong beri aku 200.000 lagi, ini benar-benar yang terakhir kalinya, aku bersumpah. Ternyata Wang Gang telah mengambil 200.000 yang diberikan oleh Ye Qingcheng sebelumnya dan bukannya melunasi hutangnya, dia mencoba membalik modalnya dan akhirnya kehilangan semuanya lagi. Minggir, melihatmu membuatku muak. Ye Qingcheng sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dan Wang Gang baru saja menodongkan pistol, jadi tentu saja dia tidak bisa mendapatkan hasil yang bagus. Porsche mengeluarkan raungan dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Lu Yun melihat sisi serius dari wajah kakak perempuannya dan berkata dengan penuh rasa bersalah, kakak, maafkan aku. Pada hari pertamanya kembali, dia telah membuat kakak perempuannya tidak sadarkan diri, dan Lu Yun cukup terkesan dengan dirinya sendiri. Wajah Ye Qingcheng menjadi tenang dan berkata, Lu Yun kecil, apa yang kamu bicarakan, ini bukan salahmu. Dia sudah lama muak dengan gangguan Sukai, tetapi hanya karena status pihak lain sebagai supplier, dia tidak merobek wajahnya. Bahkan tanpa Lu Yun hari ini, konflik ini pasti akan meletus cepat atau lambat. Kakak, saya sudah memikirkannya dengan serius, dan posisi manajer personalia masih kurang cocok untuk saya. Rang. Ye Qingcheng menginjak rem, memutar kepalanya untuk memelototi Lu Yun, dan berkata dengan marah. Apakah kamu juga keberatan dengan rumor itu? Kita bersaudara bertindak benar dan duduk dengan benar, apakah kita masih perlu takut orang lain mengunyah kita? Dia benar-benar marah kali ini. Tidak peduli apa yang dibicarakan orang-orang di perusahaan, Ye Qingcheng tidak peduli, tapi kata-kata Lu Yun membuatnya sangat sedih. Tidakkah, kamu salah paham? Lu Yun buru-buru menjelaskan, saya hanya terbiasa bebas, saya benar-benar tidak cocok untuk mengelola perusahaan, tidak ada hubungannya dengan rumor.
Ye Qingcheng terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata sambil menghela nafas, "Baiklah, selama kamu bahagia." "Benarkah, lusa perusahaanmu ada peluncuran produk baru, kan?" "Yah, aku agak khawatir sekarang. Aku selalu merasa bahwa Sukai dan grup Liren tidak akan menyerah dengan baik. Grup Qingcheng akan mengadakan peluncuran produk baru untuk fokus pada produk baru perusahaan sebelum go public, dan semua wartawan telah dihubungi sebelumnya. Namun, menilai dari kejadian baru-baru ini, saya khawatir peluncuran ini tidak akan berjalan mulus." Ye Qingcheng sedang pusing. Villa Green, tempat di mana Ye Qingcheng biasanya tinggal, dikelilingi oleh taman-taman dengan bayangan kupu-kupu. Setiap kali dia membuka pintu halaman, aroma bunga menyambutnya, dan semua kekhawatiran Ye Qingcheng tersapu bersih. Lu Yun melihat sekeliling dan berkata dengan heran, "Kakak, apakah kamu satu-satunya yang tinggal di rumah sebesar ini?" "Yah, saudara perempuanmu yang lain akhir-akhir ini cukup sibuk dan jarang pulang. Jika kamu tidak mengatakan kamu ingin merahasiakannya, aku akan menelepon mereka untuk pulang malam ini." Ye Qingcheng sudah berganti pakaian rumah yang longgar dan itu adalah atasan lucu dengan pola kartun kelinci putih kecil yang tercetak di atasnya. Ada perasaan langsung berubah dari Dewi yang sangat dingin, menjadi saudari di sebelahnya. "Lu Yun kecil, kamu menonton TV di ruang tamu sebentar, kakakku akan memasak untukmu," kata Ye Qingcheng. "Tidak perlu terlalu merepotkan kak, kamu bisa meletakkan semangkuk mie." "Apakah ini terlalu santai?" "Tidak, aku masih ingat ketika kita tidak punya banyak makanan ringan untuk dimakan saat kita masih kecil, kak. Kamu biasanya diam-diam mengambil panci kakekku dan memasak mie untuk kita makan. Aku juga ingin sekali merindukan masa kecilku lagi." "Kalau begitu, oke." Ye Qingcheng langsung berubah menjadi juru masak yang cantik dan bekerja di dapur untuk sementara waktu, mengeluarkan 2 mangkuk mie rebus dengan telur dalam waktu singkat. Lu Yun melahapnya, sambil tetap memuji mereka. "Baiklah, kakak, mie yang kamu masak masih terasa sama seperti dulu, aku sudah lama tidak memakannya. Jika kamu menyukainya, kakak akan membuatnya untukmu seumur hidupmu." Melihat Lu Yun meminum setiap tetes sup mie, mata Ye Qingcheng tersenyum membentuk bulan sabit. Ketika dia hendak membersihkan piring, Lu Yun berdiri di depannya dan berkata, "Kakak, biar aku saja, tanganmu sangat halus, akan mudah terluka oleh deterjen." "Yo." Lu Yun kecil benar-benar tahu bahwa dia peduli pada kakaknya. Ye Qingcheng menunjukkan senyum senang, tidak meraih Lu Yun, berkata, "Kalau begitu kakak pergi mandi dulu." Setelah mengatakan itu, dia pergi ke kamar mandi. Tapi setelah mandi, Ye Qingcheng tiba-tiba tercengang. Dia sebenarnya lupa membawa piyamanya. Tidak pernah ada seorang pria di rumah itu sebelumnya, dan Ye Qingcheng selalu keluar langsung setelah mandi, tidak hanya dia, tetapi juga saudari-saudari lainnya. Melihat pakaian kotor yang sudah dibuang ke mesin cuci, Ye Qingcheng berpikir keras. Memakai atau tidak, itulah pertanyaannya. Pada akhirnya, Ye Qingcheng mengambil handuk mandi putih dan bersiap untuk diam-diam menyelinap kembali ke kamarnya saat Lu Yun menonton TV, tetapi di tengah jalan, kakinya tiba-tiba terpeleset. "Aduh, apakah kamu baik-baik saja, Kak? Jangan datang." Sebelum Ye Qingcheng bisa mengucapkan kata "datang", Lu Yun sudah muncul di depannya, dan wajahnya yang cantik memerah dengan ragu-ragu. Lu Yun juga tercengang. Apa-apaan ini? Dia mendengar jeritan kakak perempuan dan segera berlari menghampiri, dan kemudian, dia melihat kakak perempuan jatuh ke tanah. Lu Yun terdiam sejenak, dan ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan mengangkat pinggang Ye Qingcheng. "Lu Yun kecil, kamu." Wajah cantik Ye Qingcheng memerah dan jantungnya berdebar. Meskipun keduanya sedekat saudara kandung, mereka tidak memiliki hubungan darah. Lu Yun kecil tidak boleh mencoba untuk. Ye Qingcheng sangat gugup. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, "Apakah ada volt yodium di rumah?" Petik 2. Ada, di lemari di bawah TV.
Setelah Lu Yun menggendong kakak perempuan ke tempat tidur, dia segera berbalik dan keluar kamar untuk mencari volt yodium dan penyeka kapas. Memanfaatkan ini, Ye Qingcheng buru-buru mengenakan baju tidurnya. Lututmu terluka, biarkan aku mengoleskan volt yodium untuk mendisinfeksi untukmu. Lu Yun mencelupkan kapas ke dalam salep iodofor dan dengan hati-hati menyeka lecet di lutut kakak perempuannya. Aku akan melakukannya sendiri. Suara Ye Qingcheng sedikit bergetar saat dia berkata. Meskipun dia telah mengenakan gaun tidur, dia masih relatif kurus, dan menghadapi Lu Yun dalam posisi seperti itu agak memalukan. Jangan bergerak. Namun, pada saat ini, Lu Yun adalah orang yang berteriak pelan dengan ekspresi serius. Ye Qingcheng sedikit tertegun. Kemudian, tersipu malu tak terkira, dia membenamkan kepalanya di bawah selimut. Itu sangat memalukan. Tapi, kakak ini, sepertinya dia agak suka memerintah. Malam ini, Lu Yun tidur dengan nyenyak. Ketika dia bangun keesokan harinya, kakak perempuannya sudah pergi ke kantor dan ada sarapan yang dia buat di ruang tamu dengan sebuah catatan cinta. Anak nakal, jadilah anak yang baik dan makanlah sarapanmu. Ada wajah tersenyum yang tergambar di bagian belakang. Hati Lu Yun dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan melihat kakak perempuan sebagai sosok yang tinggi dan dingin di luar, tetapi ketika dia pulang, dia pasti seorang kakak perempuan yang berhati hangat. Oleh karena itu, semakin banyak alasan mengapa kita tidak boleh membiarkannya menderita dengan setengah hati. Memikirkan hal ini, kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Lu Yun saat dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor khusus. 7 Kakakku Cantik Bab 8. Raja Nanjiang, temui penguasa awan. Apa perintah Anda, Raja? Telepon berdering dan sebuah suara penuh hormat terdengar. Bantu saya meretas jaringan pribadi, saya ingin semua file dan foto di komputernya dan memberikannya kepada saya sesegera mungkin. Ya, Pak. Lu Yun membuat kata-katanya singkat dan ringkas, dan setelah menutup telepon, dia mengirim biografi ke pihak lain. Pemilik CV tersebut tidak lain adalah Liu Xifeng. Ketika Ye Qingcheng memecat Liu Xifeng kemarin, Lu Yun ada di sana dan melalui pengamatan, dia menemukan bahwa Liu Xifeng bukanlah orang yang sederhana. Pertama-tama, dalam menghadapi pertanyaan Ye Qingcheng, dia sebenarnya tidak repot-repot membela diri dan langsung mengakui bahwa dia berkolusi dengan grup Liren. Kedua, ketika dia pergi, senyum dingin muncul dengan jelas dari sudut mulutnya, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Dikombinasikan dengan pergerakan grup Qingcheng baru-baru ini, Lu Yun merasa bahwa hal yang paling mungkin salah adalah peluncuran produk baru besok. Jadi dia menyalin CV Liu Xifeng dari database informasi perusahaan. Selama dia menyuruh seseorang untuk meretas komputer Liu Xifeng, dia pasti bisa mendapatkan keuntungan untuk mencegahnya mengacaukan acara peluncuran. Ini adalah strategi asuransi Lu Yun. Selesaikan sarapan Anda. Lu Yun hendak turun ke bawah untuk berjalan-jalan dan sampai di taman villa, tapi dia melihat sesosok tubuh berdiri tegak di luar gerbang halaman. Itu adalah seorang pria berusia 40-an, dengan wajah Tionghoa, jenggot pendek dan wajah yang terlihat cukup agung. Namanya adalah Lei Yao. Orang-orang Jiangcheng lebih terbiasa memanggilnya Raja Sungai Selatan. Raja Sungai Selatan Lei Yao, berikan penghormatan kepada penguasa ilahi Yuntian. Suara Lei Yao keras dan jelas, dan saat dia melihat Lu Yun, tubuhnya membungkuk dengan keras hingga 90 derajat. Dia telah menunggu di sini selama hampir 1 jam atau lebih. Sepanjang waktu, punggungnya lurus, seolah-olah sedikit kelonggaran tidak akan cukup untuk menunjukkan rasa hormatnya. Baru ketika Lu Yun muncul, dia membungkuk 90 derajat. Kamu cukup berpengetahuan luas. Lu Yun melirik Lei Yao dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengenal Raja Sungai Selatan, tapi dia bisa merasakan bahwa pihak lain memiliki latar belakang kungfu. Saya memiliki seorang kakak laki-laki yang merupakan bawahan Jenderal Tianji dan secara khusus menginstruksikan saya untuk menjaga Yang Mulia. Jaga.
Aku khawatir aku memintamu untuk menyenangkanku. Lu Yun mendengus dingin. Lei Ao tidak akan berani. Keringat dingin jatuh dari tubuh Lei Ao seperti air terjun dalam sekejap, dan hatinya terasa seperti ditekan oleh gunung besar, tidak bisa bernafas. Aura Raja Ilahi Yuntian terlalu menakutkan. Orang biasa mungkin berpikir bahwa dia memiliki aura yang biasa saja, tetapi mereka yang mengenalnya sedikit akan tahu bahwa semakin biasa dia, semakin menakutkan dia. Demikian pula halnya dengan Lei Ao. Jika dia tidak mengetahui identitas Lu Yun sebelumnya, dia akan mengira bahwa Lu Yun hanyalah seorang pemuda biasa dan tidak luar biasa, tetapi setelah mengetahui identitas Lu Yun, bahwa setiap kata dan tindakannya dapat membuatnya merasa tertekan. Tidak perlu gugup, apakah itu untuk menjaga atau menyenangkan, Anda telah datang di waktu yang tepat. Tepat ketika Lei Ao merasa seperti akan mati lemas, kata-kata Lu Yun menghidupkannya kembali seketika. Saya ingin berada di bawah pengawasan yang mulia. Bagus. Lu Yun mengangguk. Ada beberapa hal yang saya ingin Anda lakukan untuk saya. Pertama, kebakaran di panti asuhan Sun Sin 15 tahun yang lalu, saya menduga itu terkait dengan Excellence Real Estate, jadi Anda fokus untuk memeriksa orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka. Kedua, besok perusahaan kakakku, Kincheng Group, akan meluncurkan produk baru, aku ingin kamu memberikan sedikit contoh. Ketiga, Lu Yun menyelesaikan penjelasannya satu persatu, dan Lei Ao pergi dengan hormat, dengan suasana hati yang sangat bersemangat. Untuk dapat bekerja untuk Raja Ilahi Yuntian adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang, dan dia, Lei Ao, cukup beruntung diberi kehormatan ini, jadi saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri dengan matanya. Tak lama setelah Lei Ao pergi, Lu Yun menerima pemberitahuan melalui email. Kembali ke kamarnya, dia menggunakan komputer kakak perempuannya untuk masuk ke kotak suratnya dan mengunduh file terkompresi di dalamnya. Setelah membukanya, ternyata isinya penuh dengan konten yang sangat menggiurkan. Sudut mulut Lu Yun tidak bisa menahan senyum dingin, pemain yang cukup bagus. Lebih baik jika Liu Xifeng tidak membuat masalah besok, tetapi jika dia tidak tahu lebih baik, dengan dokumen-dokumen ini, itu sudah cukup untuk merusak reputasinya. Keesokan harinya, aula konferensi di lantai 13 Gedung Kincheng. Media masuk satu persatu. Ye Kincheng berulang kali menekankan, pastikan untuk memeriksa izin kerja mereka dengan benar dan jangan biarkan ada orang yang menganggur. Menteri Keamanan Guo Hui menepuk dadanya dan meyakinkan, Tuan Ye, Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan pekerjaan saya. Namun saat ia bersiap di belakang panggung, Ye Kincheng masih merasa cemas. Lu Yun meremas telapak tangannya dan bertanya, ada apa, saudari? Entahlah, kelopak mata kananku sudah melonjak sejak pagi tadi, selalu terasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak apa-apa, aku di sini, bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Hanya itu yang bisa kamu lakukan untuk menghiburku. Ye Kincheng memelototi Lu Yun, meskipun dia tahu bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi, Lu Yun tidak akan bisa banyak membantu, tetapi dengan kata-katanya, entah bagaimana hatinya jauh lebih tenang. Tepat pukul 10, peluncuran berlangsung tepat waktu. Ye Kincheng merapikan dandanannya dan berjalan ke depan panggung, langsung memukau banyak media. Mereka sedikit banyak pernah mendengar nama Ye Kincheng sebelumnya dan tahu bahwa ada CEO yang begitu cantik di Jiangcheng, tetapi kebanyakan dari mereka merasa itu terlalu dibesar-besarkan. Saat ini, wanita manapun yang memiliki fitur yang layak dapat disebut cantik jika dia terawat dengan baik. Apalagi dengan tambahan kecantikan dan filter, Phoenix juga bisa menjadi Phoenix Fiery. Tetapi pada saat mereka melihat penampilan Ye Kincheng, mereka menyadari bahwa mereka salah. Sosok Ye Kincheng tinggi dan temperamennya luar biasa, terutama wajahnya yang menawan, yang tidak seperti para penerbit internet dengan riasan tebal, tetapi hanya sedikit dihiasi dengan riasan tipis, yang cukup untuk membunuh 99% wanita. Sesuai dengan namanya, dia adalah seorang wanita yang sangat menarik.
Para reporter seketika menjadi hidup. Penampilan Ye Qingcheng juga tidak mengecewakan mereka, karena ia memperkenalkan produk baru perusahaan dengan cara yang murah hati dan teratur, tidak terlihat kegugupannya saat ia berada di luar panggung. Paruh pertama peluncuran berjalan dengan sangat lancar. Ye Qingcheng diam-diam menghela nafas lega, berpikir bahwa dia mungkin benar-benar tidak mengkhawatirkan apapun. Namun tidak lama kemudian, perubahan mendadak terjadi. Seorang reporter wanita tiba-tiba berdiri dan bertanya, ada berita bahwa Presiden Ye telah berusaha keras untuk mengeluarkan karyawan lama perusahaan untuk membawa anak laki-laki berkulit putih itu ke puncak. Apakah berita itu benar? Desir. Kerumunan wajah grup Qingcheng berubah seketika. Ada apa dengan reporter ini? Siapa yang menyuruhmu mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Beberapa petugas keamanan grup siap untuk menendang reporter wanita itu keluar dari tempat tersebut, tetapi Menteri Keamanan Guo Hui menghentikan mereka. Tolong minta Presiden Ye untuk menjawab pertanyaan saya. Reporter wanita itu tak henti-hentinya bertanya. Media lain juga mengunci kamera mereka pada wajah Ye Qingcheng, lebih tertarik untuk menggali kehidupan pribadi CEO cantik ini daripada produk baru Qingcheng Group. Wajah cantik Ye Qingcheng terlihat dingin saat dia berkata, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan konten peluncuran hari ini, saya menolak untuk menjawabnya. Bagaimana bisa tidak relevan? Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba didorong terbuka dan Liu Zifeng masuk dengan senyum dingin di wajahnya. Juga masuk bersamanya adalah He Sun. He Sun duduk di kursi roda, kakinya ditutupi plester dan satu lengannya juga dibalut perban dan tergantung di dadanya. Melihat pemandangan ini, Guo Hui, sang Menteri Keamanan, tidak menghentikannya, tapi malah berinisiatif membantu He Sun mendorong kursi roda. Segera, seorang reporter memberikan mikrofon ke mulut Liu Zifeng. Bolehkah saya bertanya kepada pria ini, apakah Anda memiliki dendam terhadap grup Qingcheng? Tentu saja, saya adalah karyawan lama yang diberhentikan oleh Ye Qingcheng. 7 Kakakku Cantik Bab 9. Serang, satu demi satu. Saat dia melihat Liu Zifeng, Ye Qingcheng tahu situasinya tidak baik, dan dengan dingin berteriak, Liu Zifeng, Anda bukan lagi karyawan grup ini, tolong keluar. Oh, Presiden Ye, apakah Anda terburu-buru mengusir saya? Apakah Anda takut saya akan membongkar bisnis jahat Anda? Liu Zifeng tertawa dingin. Alis Ye Qingcheng terangkat, saya, Ye Qingcheng, terbuka dan jujur dalam tindakan saya tidak takut Anda membuang air kotor. Hanya saja apa yang Anda katakan tidak ada hubungannya dengan peluncuran hari ini, jadi silakan pergi. Oh, kamu akan tahu apakah itu ada hubungannya dengan itu setelah aku selesai. Liu Zifeng terus mencibir. Liu, Pak, bisakah Anda memberitahu kami secara rinci apa yang terjadi? Seorang wartawan bertanya. Seketika itu juga, semua kamera diarahkan ke Liu Zifeng, dan tidak ada yang memperhatikan produk baru grup Qingcheng. Tentu saja bisa, saya datang ke sini hari ini untuk merobek-robek wajah munafik Ye Qingcheng dan menunjukkan betapa jeleknya dia sebenarnya, di dalam. Liu Zifeng berdeham dan melanjutkan. Nama saya Liu Zifeng, saya dulunya adalah manajer Departemen Personalia Grup Qingcheng, dan saya telah bekerja dengan tekun di perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Petik 2. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pencapaian grup Qingcheng hari ini sama sekali tanpa kontribusi dari saya, Liu Zifeng. Sekarang perusahaan akan segera terdaftar, saya juga sangat senang dan merasa bahwa dedikasi saya selama bertahun-tahun akhirnya terbayar, tetapi wanita ini, Ye Qingcheng, menyeberangi sungai dan merusak jembatan, dan benar-benar menendang saya keluar dari perusahaan. Sosok patriarki yang telah bekerja sangat keras untuk mendukung anak laki-laki kulit putih kecilnya ke puncak. Menurut kalian, apakah ini adil? Liu Zifeng mengeluh dengan keras. Media bergumam dan menatap Ye Qingcheng dengan mata yang benar-benar berubah. Wanita ini sangat cantik, tapi dia adalah ular dengan hati emas. Bagaimana mungkin perusahaan seperti ini masih ingin go public? Ini lebih seperti pergi ke kuburan. Wajah Ye Qingcheng tenggelam.
Liu Zifeng, kamu berbicara omong kosong, sudah jelas kamu berkolusi dengan grup Liren sejak awal, ada baiknya aku tidak mengejarmu karena tanggung jawab kriminal, beraninya kamu mundur, apa kamu ingin tidak tahu malu? Saya berkolusi dengan grup kecantikan. Ye Qingcheng, Anda harus berbicara dengan bukti. Hari itu di kantorku, apakah kamu sendiri yang mengakui berkolusi dengan grup Liren? Sekarang Anda meminta bukti dari saya. Lelucon. Liu Zifeng berteriak, menunjuk ke banyak media dan berkata, "Kalian menghakimi saya, apakah kalian percaya dengan klaim ini? Seandainya Anda mengkhianati perusahaan, apakah Anda akan berdiri dan mengakuinya sendiri? Apakah kalian pikir saya bodoh?" Orang banyak menggelengkan kepala mereka. Hanya orang bodoh yang akan maju dan mengakui bahwa dia telah berkolusi dengan perusahaan lain. Pernyataan Ye Qingcheng ini terlalu tidak kritis. Orang yang paling dirugikan adalah saudara saya He Sun. Liu Zifeng menunjuk He Sun di kursi roda lagi dan berkata dengan marah. Dia awalnya adalah supir Ye Qingcheng, dan dia juga yang pertama kali menemukan bahwa Ye Qingcheng menyembunyikan seorang anak laki-laki berkulit putih, dan akibatnya, hanya karena dia membujuknya untuk mengucapkan beberapa patah kata, kalian melihat bagaimana dia dipukuli. Semua kamera langsung berpindah ke tubuh He Sun. He Sun juga bekerja sama dengan sangat baik dan mengeluarkan diagnosis, mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah diagnosis yang diberikan kepada saya oleh rumah sakit, patah tulang pergelangan tangan di tungkai kanan atas dan ligamen yang robek di sendi lutut di kedua sisi. Bom. Rasanya seperti air yang dalam. Sebuah bom tiba-tiba meledak dan seluruh ruangan mendidih. Ini keterlaluan. Ini seperti mengabaikan hukum. Wanita berhati emas seperti itu berani berdiri di atas panggung dan mengadakan konferensi, turunlah. Ye Qingcheng, Anda harus memberi kami penjelasan. Anda harus memberikan keadilan kepada Tuan He Sun dan Tuan Liu Zifeng. Opini publik langsung miring ke satu sisi, dan semua reporter media dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Wajah Ye Qingcheng menjadi sedikit putih dan suaranya bergetar saat dia berkata, Liu Zifeng, kamu terus mengatakan bahwa saya membantu anak laki-laki kulit putih kecil itu ke puncak, dan kamu terus mengatakan bahwa saya mengirim seseorang untuk memukuli He Sun, di mana buktinya? Tolong keluarkan buktinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah meminta Liu Zifeng untuk memberikan bukti. Liu Zifeng mendengus dingin tetapi tidak menanggapi. Pada saat itu seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan tiba-tiba berdiri. Ada yang ingin saya katakan. Namanya Jiang Tao dan dia adalah manajer Departemen Personalia Grup Qingcheng saat ini, dan dia dulunya adalah wakil saat Liu Zifeng berkuasa. Saya dapat membuktikan bahwa Liu Zifeng mengatakan yang sebenarnya. Tepat ketika semua orang mengira dia akan berbicara untuk Ye Qingcheng, mereka tidak menyangka bahwa Jiang Tao akan benar-benar berdiri di pihak Liu Zifeng. Seluruh ruangan menjadi gempar. Tubuh halus Ye Qingcheng bergetar saat dia berkata, Jiang Tao apa yang kamu bicarakan? Apa yang saya katakan yang tidak akan dimengerti oleh Presiden Ye? Semua orang di perusahaan tahu bahwa posisi manajer ini, Anda awalnya ingin menyerahkannya kepada anak laki-laki berkulit putih itu, tetapi kemudian Anda terpaksa memberikan posisi itu kepada saya karena tekanan. Jiang Tao berkata sambil melepas tanda pengenal kerjanya dan berkata dengan ironis, aku, Jiang Tao, tidak akan makan makanan ini dengan jijik. Boom. Tubuh Ye Qingcheng bergetar hebat, tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, pintu ruang konferensi sekali lagi didorong terbuka. Kali ini, yang masuk tidak lain adalah Su Kai, anggota termuda dari keluarga Su, dan Wang Gang. Tuan Jiang benar. Wanita seperti Ye Qingcheng sama sekali tidak layak kamu bekerja untuknya. Tinggalkan grup Qingcheng, keluarga suku, kamu selalu dipersilakan untuk bergabung. Kemunculan Su Kai sekali lagi membuat para wartawan media mencapai klimaksnya. Mereka semua tahu bahwa keluarga Su adalah pedagang saluran terbesar di grup Qingcheng, dan Tuan Su adalah pelamar yang rajin dari Ye Qingcheng. Bagaimana dia bisa ada di sini juga? Benar.
Itu pasti tindakan Ye Qingcheng yang memelihara anak laki-laki berkulit putih yang membuatnya marah. Seperti yang diharapkan, Sukai mengambil mikrofon yang diserahkan oleh seorang reporter dan berkata, "Saya umumkan bahwa mulai sekarang, saya akan memutuskan semua kerja sama dengan Qingcheng Group." Kemudian dia memandang Wang Gang, "Bukankah Anda juga ingin mengatakan sesuatu? Kamu bisa mengatakannya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan mikrofon kepada Wang Gang. Jejak kebencian melintas di mata Wang Gang, diam-diam berkata, "Ye Qingcheng, Su Shao berjanji untuk membantuku melunasi hutang judiku, jadi jangan salahkan aku, kamulah yang tidak baik sejak awal." "Nama saya Wang Gang, seperti Ye Qingcheng, saya dibesarkan di panti asuhan Sun Xin, jadi saya tahu bagaimana dia." Ye Qingcheng suka menggertak anak-anak lain sejak kecil, termasuk saya. Wang Gang menjadi hitam dan putih, menimpakan semua kesalahan pada Ye Qingcheng atas apa yang telah dia lakukan di panti asuhan di masa lalu. "Saya tidak akan menyebutkan apa yang terjadi ketika saya masih kecil, anggap saja baru-baru ini, direktur lama sakit parah dan membutuhkan banyak uang untuk menyembuhkan penyakitnya. Saya menemukan Ye Qingcheng berkali-kali dan memintanya berlutut untuk meminjam uang. Tapi bagaimana dengan Ye Qingcheng? Bahkan jika dia tidak meminjamkan, dia bahkan menyebutku bajingan dan menyuruhku pergi." Wang Gang menyelesaikan tuduhannya. Itu adalah keheningan yang sangat panjang. Suasana murung menyelimuti seluruh ruang konferensi, suasana murung yang merupakan tanda kemarahan sebelum meledak. "Ye Qingcheng, kau sampah." Akhirnya, setelah keheningan yang panjang dan menyedihkan, kemarahan kerumunan itu benar-benar meledak. "Ye Qingcheng, wanita yang tidak tahu berterima kasih sepertimu sama sekali tidak pantas untuk hidup, cepatlah pergi ke neraka. Sebagai seorang wanita, aku merasa malu untukmu, dasar jalang tak tahu malu. Ye Qingcheng, saya berharap Anda mati muda di neraka." Hantaman dan kecaman yang keras membuat tubuh Ye Qingcheng bergetar dan air mata mengalir di wajahnya. "Tidak, tidak seperti itu, saya tidak melakukan apa yang dia katakan." Ye Qingcheng dengan putus asa menggelengkan kepalanya, air matanya yang sedih membasahi kerah bajunya, tetapi tidak ada yang mendengarkan penjelasannya. Mereka telah memutuskan bahwa Ye Qingcheng adalah wanita ular yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu yang telah meruntuhkan jembatan. Dia seharusnya ditenggelamkan dalam ludah orang-orang. "Ye Qingcheng, kamu benar-benar bersembunyi dalam-dalam. Aku Guanqi telah menjadi kakakmu begitu lama, tapi aku bahkan tidak bisa melihatmu." Guanqi mencibir saat dia melepas label pekerjaannya dan membantingnya dengan keras ke tanah. "Aku merasa malu bekerja dengan orang sepertimu. Anqi, bahkan kamu. Bahkan jika Ye Qingcheng kuat, dia tidak bisa menahan pukulan beruntun seperti itu, dan akhirnya pingsan dengan mata hitam." Tapi saat dia akan jatuh ke tanah, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas keluar dari latar belakang dan menangkap tubuh lembut itu. "Tak satu pun dari kalian akan lolos dari tanggung jawab hari ini." 7 Kakakku Cantik Bab 10. Gemetar, semua orang gemetar. Lu Yun sudah marah ketika Liu Xifeng keluar untuk melemparkan lumpur pada awalnya, tetapi dia tidak menjerit. Dia menahan diri. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang dimiliki pihak lain dan berapa banyak taktik yang akan mereka gunakan untuk menggertak saudara perempuannya. Guo Hui, He Sun, Jiang Tao, Sukai, Wang Gang, serta Guanqi. Satu persatu, mereka melompat keluar, memfitnah, mendiskreditkan, dan menghina kakak. Lalu ada media ini, mendengarkan kata-kata sepihak, mengutuk dan menghina saudari Qingcheng tanpa bukti yang kuat. Kemarahan di hati Lu Yun telah lama menumpuk lapis demi lapis, lapis demi lapis. Tak berujung dan tak berujung. Sebaliknya, pada saat ini, Liu Xifeng masih menunjuk Lu Yun dengan sangat tidak sadar dan berkata, "Itu dia adalah anak laki-laki kulit putih kecil yang diadopsi oleh Ye Qingcheng." Desir. Sosok Lu Yun langsung menghilang, dan ketika dia muncul di saat berikutnya, dia sudah tiba di depan Liu Xifeng. "Kamu, dia, ibu, bukankah itu berhutang?"
Apa itu jalang? Apa itu jalang? Lu Yun menjambak rambut Liu Zifeng dan dengan kejam, membantingnya ke meja samping, sekali, dua kali, tiga kali. Bang, bang, bang. Kepala Liu Zifeng langsung pecah menjadi darah. Kamu barbar, apa yang memberimu hak untuk memukul orang? Wartawan media di sekitarnya bereaksi keras dan menegur Lu Yun dengan amarah yang tak terkendali. Wajah Liu Zifeng berlumuran darah dan berteriak dengan sedih, sambil tetap tidak lupa mendesis. Kalian semua melihat betapa sombongnya bocah kulit putih kecil ini. Cepat rekam kejahatannya, aku ingin dia masuk penjara. Tanpa dia mengingatkan mereka, para reporter sudah dengan panik menekan ranah kamera mereka. Saya pikir Anda tidak akan menangis sampai Anda melihat peti mati itu. Kemarahan muncul di mata Lu Yun saat dia menggendong Liu Zifeng ke atas panggung seperti seekor ayam. Nyalakan proyektor dan mainkan file di dalam stik USB saya. Lu Yun berteriak kepada staf di belakang panggung. Jepret. Proyektor menyala. Segera setelah itu, sebuah dialog terdengar. Tuan Li, saya sudah mengatur agar adik saya, He Sun, menjadi sopir Ye Qingcheng, jadi saya yakin tidak butuh waktu lama untuk mengambil foto-foto cabul wanita jalang itu. Bagus sekali, yang terbaik adalah mempublikasikan foto-foto itu sebelum Qingcheng Group go public, saya ingin Qingcheng Group menjadi lelucon. Kalau begitu, uang yang Anda janjikan untuk memberi kami saudara. Jangan khawatir, setelah pekerjaan selesai, tidak ada satu sen pun yang akan diberikan kepada kalian. Itu adalah file audio, tetapi jelas terdengar bahwa salah satu dari mereka adalah Liu Zifeng. Dan setelah audio berakhir, dua foto tiba-tiba muncul di proyektor, satu adalah foto keluarga Liu Zifeng, dan yang lainnya adalah foto tempat tidur. Ada 3 orang di foto tempat tidur, Liu Zifeng, He Sun, dan seorang wanita. Dengan membandingkan foto-foto tersebut, terlihat jelas bahwa wanita tersebut tidak lain adalah istri Liu Zifeng. Wow! Semua media menjadi heboh. Ujung tombak kemarahan langsung tertuju pada mereka berdua, Liu Zifeng dan He Sun. Jadi, sampah bumi yang sebenarnya adalah kalian berdua. Menipu perasaan kami, kalian berdua sampah tidak akan dibiarkan mati. Saya mendengarnya. Manajer umum Li dalam audio adalah Li Gaofei, pemilik grup Li Ren. Saya tidak pernah menyangka bahwa grup Li Ren akan menggunakan taktik kotor seperti itu untuk menekan saingan mereka. Ungkap itu harus diekspos. Biarkan semua orang memboikot produk Li Ren Group. Menghadapi cercaan media, Liu Zifeng sudah lama melupakan rasa sakit di kepalanya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti kehilangan jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Audio tersebut diam-diam direkam oleh dirinya sendiri untuk mencegah Li Gaofei mengingkari utangnya. Tapi dia tidak tahu bagaimana itu tiba-tiba muncul di tangan Lu Yun ketika dia jelas-jelas menyimpannya dengan baik. Selain itu, bahkan foto-foto pribadinya pun telah disebarkan. Liu Zifeng benar-benar putus asa. Reporter media terus menyerang, tetapi pada saat itu, Lu Yun tiba-tiba berteriak, "Diam!" Aula konferensi yang besar itu langsung hening. Mata tajam Lu Yun menyapu semua reporter, menyebabkan perasaan surai di punggung semua orang. Sebelum mengutuk orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri dulu, apakah kamu memenuhi syarat? Media yang tidak bermoral ini, selama mereka mendapatkan 1 poin, mereka akan menghajarnya sampai mati. Bahkan jika mereka salah, mereka tidak perlu bertanggung jawab sedikit pun. Mereka tidak peduli betapa traumanya mereka yang dituduh salah. Kalian semua berhutang permintaan maaf pada saudari Qingcheng, berlututlah. Adegan itu hening senyap. Tapi, tidak ada satu orang pun yang berlutut. Mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan pada Ye Qingcheng, tetapi bagi Lu Yun untuk meminta mereka berlutut terlalu sombong, bukan? Mulutnya besar sekali. Pada saat ini, Sukai tiba-tiba mendengus dingin, itu barusan hanya menunjukkan bahwa Liu Zifeng bahkan lebih tercela,
tetapi itu tidak dapat menutupi fakta bahwa Ye Qingcheng menyembunyikan seorang anak laki-laki berkulit putih dan juga tidak tahu berterima kasih. Memang benar bahwa Sukai sedikit terkejut bahwa Lu Yun mampu memberikan bukti untuk memukul mundur Liu Zifeng, tetapi ini sama sekali tidak mempengaruhi gambaran yang lebih besar. Semuanya masih di bawah kendalinya. Su muda benar, Liu Zifeng tidak baik, begitu juga Ye Qingcheng. Segera, seorang wartawan bergema dan berkata. Rasa dingin melintas di mata Lu Yun. Sukai ini sudah dimasukkan ke dalam daftar sampahnya. Saudari Qingcheng adalah saudari yang saya hormati, itu saja. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikannya? Reporter wanita yang pertama kali mulai membuat masalah bertanya. Lu Yun menatapnya dengan dingin, aku tidak perlu membuktikannya, lagi pula, bahkan jika aku benar-benar memiliki sesuatu dengan saudari Qingcheng, tidak perlu melaporkannya padamu, wanita jalang. Anda, pria ini, Anda sekarang melakukan serangan pribadi terhadap saya. Serangan pribadi. Lu Yun dengan dingin mendengus saat niat membunuh yang mengerikan meletus dengan tajam dari tubuhnya, menembus ke dalam tubuh reporter wanita itu. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku berani membunuhmu lagi, percaya atau tidak. Puff. Kaki reporter wanita itu menjadi lemas dan dia langsung jatuh lemas ke tanah. Genangan cairan yang menyengat dan tidak enak tiba-tiba muncul di balik rok putih yang melilitnya. Ia sangat ketakutan. Pada saat itu, seolah-olah ada setan yang menakutkan, memandangnya rendah, seolah-olah dia akan benar-benar mati dengan cara yang menyedihkan di tempat jika dia mengatakan satu kata lagi. Tatapan dingin Lu Yun menjauh dari reporter wanita itu dan yang berikutnya dia kunci adalah Wang Gang. Desir. Wajah Wang Gang langsung menjadi pucat. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa saudari Qingcheng telah menggertak Anda sebagai seorang anak? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda meminjam uang dari saudara perempuan Qingcheng untuk mengobati penyakit kakek Wu? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa saudara perempuan Qingcheng adalah orang yang tidak tahu berterima kasih? Lu Yun berjalan menuju Wang Gang selangkah demi selangkah, membuatnya takut ke belakang, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih menyedihkan dan tidak berdarah. Saya. Tubuh Wang Gang menggigil, sudah bisa merasakan hawa dingin yang menakutkan yang menyapu ke arahnya, begitu gugup sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berbicara. Perasaan ini seperti ada dewa pembunuh yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Saraf-sarafnya seakan-akan mau putus. Aku, mengakuinya, ini aku. Wang Gang tidak bisa menahan tekanan seperti itu lagi, dan dengan wajah penuh kepanikan, dia siap untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi pada saat itu, Sukai menyela. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain mengintimidasi orang? Jebret. Namun, begitu Sukai membuka mulutnya, dia tiba-tiba dipukul langsung melesat keluar ruangan, dan 3 giginya yang berlumuran darah. Anjing bodoh, menyela lagi dan lagi. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengabaikanku dan menganggapku tidak serius ya? Bersambung ke bab 11 ya kakak cantik dan babang tampan. Jangan lupa support Mimin dengan subscribe, like dan komen. Tampi asih.